إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله عز وجل أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة صدق الله العظيم. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, melalui kesempatan yang mulia ini saya selaku khatib mengajak khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah Jumat rahimakumullah untuk senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtisalu awamirillah wa jatanabu tawahihing, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sekarang mari kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggal nanti bukanlah rumah yang kita bangun, bukanlah harta yang kita tumpuk, bukanlah kendaraan yang kita pakai, akan tetapi sebaik-baik bekal menghadap Allah tak lain dan tak bukan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasawwadu fa inna khairas sadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Quran adalah merupakan salah satu mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kemukjizatannya adalah ketika Allah menorehkan kata yang indah yang maknanya luar biasa sesuai dengan kondisi yang ada. Contoh saja ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang urusan dunia, tentang urusan akhirat maupun tentang urusan taubat. Yang pertama, ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mengenai urusan dunia, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kita mengarungi kehidupan dunia ini, ternyata Allah menyuruh kita untuk berjalan ketika berurusan dengan dunia. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Allah jelaskan, Dialah yang menjadikan bumi itu dengan begitu mudah untuk kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali dan akan dibangkitkan. Saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam ayat ini
Allah menyuruh kepada kita semua ketika berurusan dengan dunia, maka berjalanlah. Dalam arti bahawa mencari rezeki, mencari karunia Allah itu berjalan, tidak usah tergesa-gesa. Karena memang rezeki yang Allah berikan kepada makhluknya tidak akan tertukar. Si fulan rezekinya ini dan si fulan rezekinya itu, yang penting kita mencari. Karena insya Allah akan melihat upaya yang kita lakukan. Mustahil Allah akan memberi kepada orang yang tidak melakukan perjalanan itu. Tidak ada upaya untuk melakukan dan meraih dari anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukkan bagi makhluk-makhluknya. Ketika kita berjalan mencari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan usaha kita, namun pada hakikatnya semua itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala segala urusan. Pendeknya, begitu kita ada usaha berjalan mengarungi kehidupan dunia ini, maka bertawakallah kepada Allah, tetap dekatkan diri kepada Allah, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan rezeki dan apapun yang kita inginkan. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkata bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya, kata beliau, kalau kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar-benar bertawakal, berserah diri kepada Allah dengan ikhlas, maka niscaya Allah akan memberimu rizki sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung-burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong dan kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang kenyang, sembari kita mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai upaya kemaksimalan yang ada dalam diri kita, jangan lupa bertawakallah kepada Allah, minta keriduan Allah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jalan-jalan yang kita lalui ketika hidup di dunia ini sesuai dengan koridornya, dan apa yang kita inginkan diijabah dan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita semua bukan cuma berjalan cepat, tapi bergegas. Berbeda dengan urusan dunia. Ketika urusan dunia kita disuruh berjalan, tetapi ketika urusan akhirat, maka kita disuruh bergegas, berjalan dengan cepat, jangan santai. Kita lihat keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya di dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah, di dalam ayat yang ke-9, yang mungkin sering kita dengar, bahkan mungkin kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salawati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah menginformasikan, memanggil kepada orang-orang yang masih diberikan iman, wahai orang-orang yang beriman, apabila ada kewajiban untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka tunaikanlah. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bertakarrub kepada Allah. Wadarul bai', tinggalkan jual belimu, tinggalkan urusan duniamu, karena itu lebih baik bagimu. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata fas'au ila dzikrillah, bersegeralah, jangan santai,
kalau sudah waktu hari Jumat, jangan bersantai. Kita yang meminit sewaktu, yang mungkin bekerja keluar jam 12 siang, bisa diketahui zuhur jam berapa. Kita bisa men-setting apakah makan dulu atau salat dulu. Saat ini ketika zuhur itu lebih awal, maka mungkin makan di akhir setelah melaksanakan salat Jumat. Jangan makan dulu, nanti telat. Oleh karena itu saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, mohon maaf, mungkin tadi ada yang tertinggal ataupun telat. Yang hadir mungkin ketika sudah azan, insyaallah kedepannya hadir sebelum azan. Yang mungkin baru hadir ketika khatib sudah naik mimbar, maka kedepannya jangan hadir ketika khatib sudah naik mimbar. Untuk menjadikan diri ini menjadi orang-orang yang akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika urusan akhirat maka bergegaslah, percepatkan diri kita untuk meraih keridhaan Allah, kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, tidak dengan bersantai. Jangan tunggu esok, karena belum tentu kesempatan esok itu akan Allah hadirkan kepada kita. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga, ketika berurusan atau berbicara tentang taubat, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berlarilah engkau menuju taubat, bukan sekedar berjalan cepat, tapi berlarilah, karena memang taubat yang terbaik adalah ketika taubat itu engkau lakukan dengan bersungguh-sungguh, tidak ada kata lambat di situ. Segera mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 50, Allah menerangkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Kata Allah menerangkan, maka bersegeralah kamu kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jelas ketika berurusan dengan taubat dan kita paham benar kita adalah makhluk Allah yang diberikan hawa nafsu, dan terkait dengan hawa nafsu itu banyak sekali keinginan kita. Terkadang kalau bisa dunia ini milik kita, bahkan terkadang kita bisa menghalalkan segala cara untuk meraih keinginan itu. Tetapi jangan lupa hadirin, ketika kita melakukan sesuatu yang melenceng dari koridor Allah, maka bisa menghadirkan murka Allah. Allah tidak ridha kepada kita. Maka bergegaslah, bangkitlah, berlarilah menuju Allah ketika kita melakukan kesalahan. Berlari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita paham benar bahwa hidup ini terkadang kita tidak mampu untuk menerawang ke depannya bagaimana. Oleh karena itu, bersabarlah, karena diri kita ini adalah makhluk yang lemah, yang terkadang melakukan kehilapan dan kesalahan. Maka bersegeralah mencari ampunan Allah. Wasyari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari ampunan Allah dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kepada kita berupa jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kesimpulannya dengan 3 kata-kata yang Allah jelaskan ini, bahwa ketika kita berbicara tentang dunia, maka berjalanlah kita. Ketika kita berbicara tentang akhirat, maka berjalanlah dengan cepat, bergegaslah, jangan kita santai. Dan ketika kita berbicara tentang taubat, maka raihlah menuju Allah, lari dengan sekencang-kencangnya, agar Allah Subhanahu wa taala
memberikan ampunan kepada kita, dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah dalam hati yang ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan wa nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita semua bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqbilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad, wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wan najata minan nar, wan najata minan nar, wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likaffatil muslimina ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Radzuqullahal azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yasidakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.